Halo guys, nama gua Gilang dan di siang hari ini gua lagi bersama Daniel. Perkenalkan dulu dong. Kenalin, nama gue Daniel, gue dari kelas 10 KI 3. Nama saya Kenzuang, saya dari 10 APL 1. Perkenalkan, nama saya M. Faris Adabi. Memperkenalkan diri, nama gua Diko Dwi Setrio, biasa dipanggil Diko dari kelas 10 APL 3. Aku Rifka Zulmatriani dari kelas 10 APL 1. Oke, jadi di sini gue mau nanya-nanya ke Daniel nih tentang perbedaan keberagaman suku di Indonesia itu gimana sih menurut lo? Perbedaan suku menurut gue sih bagus ya. Jadi kita lebih bisa mengenal banyak hal-hal baru, mengenal banyak-banyak sikap yang baru, mengenal banyak orang yang baru lah. Seperti yang udah kita tahu ya, Indonesia ini terkenal dengan ragam budaya yang sangat-sangat banyak. Bahkan bisa dikenal juga dengan sejuta budaya. Nah, dengan itu kan setiap budaya itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, itu tuh menjadi daya tarik sendiri untuk orang yang benar-benar mempelajari budaya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu untuk pendapatan Indonesia, menarik turis-turis supaya datang ke Indonesia. Keragaman suku itu merupakan suatu kekayaan negara ya, karena hampir nggak semua negara gitu punya kekayaan seperti yang negara kita tercinta punya ini. Karena keberagaman suku itu belum tentu semua satu saling menerima, nggak semua saling menerima. Oke, karena di setiap orang itu mempunyai rasa sikap toleransi ya. Dan setiap suku itu bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi lebih bagus kita saling menghargai ya. Ya, benar. Apalagi kita tinggal atau hidup di dalam Suku yang berbeda-beda. suku yang berbeda-beda. Kalau menurut aku sendiri, suku di Indonesia kan banyak banget ya. Itu malah jadi kekayaan yang bagus sih untuk Indonesia, karena bikin Indonesia jadi beda daripada negara-negara yang lain yang mungkin punya sukunya lebih dikit daripada Indonesia. Jadi kita lebih spesial. Iya. Kita anggap harta karun perbedaan suku. Nah, apa sih karena sebuah perbedaan itu pasti ada dampak positif negatifnya loh. Menurut kamu apa sih dampak positif dan negatifnya gitu loh? Pasti untuk itu pasti ada sih dampak positif dan negatifnya. Kalau untuk dampak positifnya salah satunya tuh ya itu tadi sih, bakal jadi kekayaan yang bagus untuk Indonesia dan punya kelebihan tersendiri lah buat negara Indonesia. Kalau untuk dampak negatifnya itu pasti bakal banyak banget warga yang membeda-bedakan gitu, merasa sukunya paling bagus sendiri dan nggak pengen mengetahui tentang suku-suku yang lain karena ngerasa sukunya paling bagus sendiri gitu ya kan. Positifnya itu negara luar itu akan semakin tertarik dengan budaya Indonesia. Dan dampak negatifnya itu ya mungkin perselisihan antar perbedaan suku, agama dan yang lainnya, adat istiadat gitu. Mungkin terjadi perselisihan dan pertengkaran lah. Menurut gua negatifnya pasti ada ya, dari mulai rasis, direndahkan, atau mungkin membeda-bedakan kayak lu tuh lebih bodoh daripada gua tuh lebih tinggi daripada lu gitu. Kalau dari yang positifnya banyak juga gitu loh. Kayak contohnya kita nih jadi kenal gitu loh sama, gua kenal sama lu gitu, person baru gitu loh, orang baru gitu loh. Jadi gua bisa meningkatkan cara komunikasi gua dengan orang-orang yang berbeda dari gua gitu. Pertama sih pasti udah jelas banget ada dampak positif maupun negatifnya. Jadi kita mulai dari positif dulu ya. Kalau positif itu yang jelas tadi itu kita mendatangkan turis dari luar. Dan itu menambah pendapatan negara. Dan untuk dampak negatifnya itu jelas banget kayak ada konflik antar suku, diskriminasi dan juga membeda-bedakan. Itu jelas banget yang umum lah ya, yang pasti pernah kita temui. Diskriminasi. Iya. Saya mau nanya nih Mas. Mas Ken pernah punya pengalaman diskriminasi nggak sih Mas? Gitu. Jelas pernah ya, karena emang saya tuh bilang suku minoritas, saya Cindo. Nah, jadi pernah sih kayak tiap daerah lewatnya dibilang Cina, dan itu tuh bener-bener nggak asik banget. Kalau sekalipun ya, misalnya kalian itu bukan teman dekat gitu kayak bercanda gitu tuh, itu nggak asik banget dan itu nggak rekomen banget. Apalagi kalau teman kalian bercandanya baperan kayak gitu tuh, itu bisa jadi konflik antar teman juga dan itu. Sejauh ini belum ada ya saya dampak buruk dari perbedaan suku itu. Yang saya temui justru malah kerjasama dari berbagai suku, adat istiadat itu. Kayak di sekolah aja sih sederhana, kayak di kelas gitu ya. Mungkin bercandaan, tapi agak gimana ya, kalau dinormalisasi sebenarnya itu nggak bagus ya. Kayak contoh kayak
ih lo Lampung gitu nggak suka gue gitu, kayak Padang dasar pelit gitu kan contohnya. Nah ini sebenarnya nggak bagus sih kalau dinormalisasi di kelas. Jadi lebih baik kalau mau bercanda ya yang lain aja, jangan yang bawa-bawa suku, karena mungkin ada rasa sakit hatinya juga sih ke pribadi masing-masing juga gitu. Tergantung gimana nangkepnya aja sih. Rifka juga punya nggak sih pengalaman di diskriminasi gitu loh, di ejek-ejek gitu? Enggak sih sejauh ini. Gitu. Oke. Pernah punya Pengalaman. mempunyai teman yang sukunya berbeda-beda itu seru, bisa menambah ilmu karena setiap orang itu punya suku yang berbeda-beda, jadi kita bisa mendapat ilmu dari setiap orang. Oh oke. Nah sekarang gue pengen tanya juga nih, lu tuh punya pengalaman buruk gak sih tentang kayak perbedaan suku gitu? Dan menurut lu, kalau misalkan temen lu ada nih yang masih suka membeda-bedakan suku, reaksi lu gimana? Reaksinya sih kita harus membicarakan dia agar tidak menjelekkan suku satu sama Menegur lain. Ya, menegur. Karena kita masih satu negara, yaitu satu Indonesia. Karena berbeda-beda, yang penting tetap satu jua. Tetap satu. Oke, untuk Indonesia nih ya, kita mungkin yang terakhir gue mau nanya nih, lu punya harapan gak sih untuk keberagaman suku di Indonesia ke depannya gitu loh? Harapannya bisa terus saling bersatu dan tidak saling mengejek satu sama lain. Harapan gua sih semoga kita tuh lebih bisa toleransi lagi, lebih bisa bersama lagi walaupun kita berbeda-beda gitu loh. Karena kita tuh sebenarnya bagus berbeda pikiran, berbeda cara tata bahasa kita. Itu tuh bagus gitu loh untuk memperkaya juga, untuk lebih ilmu yang didapatkan tuh lebih banyak gitu loh daripada kita harus membeda-bedakan gitu. Jadi menurut gua rasa toleransinya harus lebih kuat lagi. Jelas, yang pertama harapan saya itu toleransi lebih tingkatin lagi, dan juga saling mempelajari budaya sama lain. Jadi itu supaya budaya semakin dilestarikan dan juga tidak punah. Jelas juga supaya makin banyak itu karakteristik akan, misalnya antara budaya itu bisa menghasilkan budaya yang lain gitu. Nah juga yang jelas toleransi lebih tingkatin lagi, itu yang paling utama. Ya tetap dijalankan, adat istiadat budaya tetap dikembangkan, toleransinya. Terus apalagi ya, itu aja sih, tetap dijaga ya kerukunannya antara walaupun berbeda suku dan agama, tetap bersatu aja, jangan ada pertengkaran atau perselisihan. Harapannya sih untuk warganya ya khususnya lebih menganggap kalau kekayaan itu tuh suatu hal yang baik untuk kita, suatu hal yang kita peroleh itu tuh bagus lah gitu untuk negara kita. Jadi jangan menganggap kalau itu tuh perbedaan dan ketimpangan gitu, jangan sih, kayak lebih nganggapnya positif aja gitu. Terus lebih tingkatkan lagi toleransinya. Oke, mungkin cukup segini aja Rifka. Oke, terima kasih banyak ya. Sama. Oke guys, thank you. Thank you.